Ustadz, anak ingin bertanya. Afan juga, berarti anak ingin menjawab. Kiat-kiat apakah yang harus dilakukan seseorang yang baru mengenal manhaj salaf agar bisa berakhlak seperti akhlaknya para salaf? Masya Allah, inilah pembahasan yang saya ingin sampaikan sebenarnya. Salah satu intinya dalam pembahasan kita hari ini adalah kiat-kiat bagaimana kita meneladani akhlak salaf. Tetapi ringkasnya saya ingin sampaikan, di antara kiat-kiat yang perlu kita lakukan adalah satu, banyaklah membaca kisahnya para sahabat di dalam kehidupan akhlak mereka. Bapak tahu kehidupan para salaf itu luar biasa. Fakam minal mauta tahyal quluba binadri ilaihim. Kehidupan para salaf itu Masya Allah, walaupun mereka sudah meninggal dunia, tapi kalau kita membaca sirahnya mereka, kehidupan mereka, Masya Allah, menghidupkan hati orang yang beriman. Dan berapa banyak orang yang hidup di antara kita, tapi banyak dosanya. Tapi justru ketika melihat mereka yang masih hidup tetapi banyak dosanya, menjadikan hati kita mati. Itulah bedanya kisah nyata antara orang pendosa dan orang yang banyak berbuat kebaikan. Makanya kiat kita tidak mungkin meneladani akhlak kecuali kita membaca, Pak. Membaca satu persatu bagaimana akhlaknya para sahabat. Contoh, akhlaknya para sahabat sama orang tua. Masya Allah, Bapak tidak akan pernah percaya itu bagaimana akhlaknya para sahabat sama orang tua. Sampai kayak Ibnu Umar. Ibnu Umar adalah salah satu sahabat yang tidak pernah mau makan bareng sama orang tuanya. Bapak tahu kenapa? Karena dia tidak mau apabila dia mengambil makanan, ketika makan bersama, jangan-jangan makanan itu sudah dilirik sama ibunya, tapi kemudian tidak jadi diambil ibunya gara-gara diambil oleh Ibnu Umar. Makanya Ibnu Umar tidak pernah mau makan, kecuali dia tunggu dulu ibunya habis baru dia makan. Kalau kita tidak pernah membaca kisah semacam itu, tidak akan kita menghargai orang tua kita. Abu Hurairah itu kalau kemudian beliau akan menyampaikan hadis, Pak, dia berikan salamnya dulu kepada ibunya. Setelah ibunya memberikan salam dan mendoakan, baru Abu Hurairah menemani Rasulullah SAW. Itulah akhlak. Bagaimana akhlaknya kemudian para ulama ketika mereka mencari harta. Bagaimana akhlaknya para ulama ketika mengingatkan teman, semuanya harus dikaji, dibaca. Kenapa? Membaca kisah nyata yang menimpa kepada para sahabat dan para tabi'in itu menghidupkan hati, Pak. Tidak ada sebuah kisah yang paling romantis dalam iman, membangun nuansa keimanan dan ketakwaan kecuali cerita para sahabat. Dan inilah yang kita baca. Kita baca kisahnya tabi'in, kita baca kisahnya tabi'ut tabi'in. Masya Allah, itu yang akan menghidupkan hati kita untuk senantiasa meneladani akhlak mereka. Makanya buku yang saya wajib rekomendasikan adalah Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di mana kita di antara akhlak para salaf itu ada bukunya. Pelajari satu persatu, Pak, supaya kita ngerti akhlaknya para sahabat itu kayak gimana, akhlaknya para tabi'in bagaimana. Tidak mungkin kita meneladani akhlak kalau kita tidak pernah membaca kisah nyata dalam kehidupan mereka. Ya. Saya tidak ngerti ini kenapa Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf ini jarang dibahas dalam kajian. Rata-rata sudah membahas masalah tazkiyatun nufus, tapi membahas tentang akhlaknya para sahabat itu jarang. Padahal itu penting untuk menghidupkan hati kita. Yang kedua, hiduplah bersama dengan orang yang hidup akhlaknya. Setelah kita membaca, maka yang berikutnya kita harus hidup bersama dengan orang-orang yang mulia akhlaknya. Kenapa? Jangan hidup sama orang yang buruk akhlak. Kenapa? Su'ul khuluqi yu'ti. Penyakit buruk itu nular. Kalau Bapak tidak percaya, majelis ilmu ada yang ngantuk satu, yang lain ikut ngantuk kan? Penyakit buruk itu nular. Orang yang tidak pernah menghujat, dia deket-deket sama orang yang sering menghujat, lama-lama akan menghujat. Orang yang tidak bakhil, kenalan sama orang yang bakhil, lama-lama akan bakhil. Kenapa? Su'ul khuluqi yu'ti. Penyakit buruk itu nular. Makanya mendekat sama orang-orang yang akhlaknya baik, Pak. Kenapa? Orang yang baik akhlaknya, Masya Allah, akan memberikan kepada kita, Masya Allah, kemurnian akhlak kita itu akan terjaga ketika kita bersama dengan orang yang akhlaknya baik. Saya ingatkan, Pak, sesungguhnya bersama dengan orang yang akhlaknya baik itu barokahnya besar. Kenapa? Kesolihan itu berbanding lurus dengan akhlak yang baik. Dan bersama dengan orang yang soleh itu barokahnya gede. Bapak kalau tidak percaya, Bapak pernah membaca dalam surat Al-Kahfi. Bapak dalam surat Al-Kahfi yang Bapak baca setiap hari Jumat itu ada pelajaran tentang anjing. Anjing, Pak, ketika dia menemani orang yang soleh, anjingnya itu terangkat kedudukannya. Anjing yang menemani Ashabul Kahfi, anjing yang menemani Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah atau tidak? Ditidurkan oleh Allah 300 tahun lebih, dan disebutnya dalam Al-Quran itu anjing. Kenapa? Karena anjingnya menemani Ashabul Kahfi.
Sampai Imam Ibnu Katsir berkata, Masya Allah ya, keberkahan orang yang soleh sampai meliputi anjing aja naik derajatnya, disebutkan dalam Quran, Pak. Padahal nama bapak saja nggak disebutkan dalam Quran kan? Anjing ditinggikan derajatnya oleh Allah ketika menemani orang yang soleh. Kenapa? Karena berteman sama orang yang soleh itu, Masya Allah nikmatnya besar. Dan kesolihan itu berbanding lurus dengan akhlak yang mulia. Bapak tahu nggak? Sesungguhnya orang yang mampu memberikan syafaat kepada kita bukan hanya nabi, bukan hanya malaikat. Ada 10 perkara yang bisa mendatangkan syafaat bagi kita. Salah satunya yaitu adalah orang-orang yang solih yang menjadi teman kita itu mampu memberikan syafaat sama kita. Kalau bapak tidak pernah bergaul sama orang yang solih yang baik akhlaknya, Masya Allah rugi. Kenapa? Dalam kehidupan dunia kita tidak mendapatkan motivasi, dalam kehidupan akhiratnya kita nggak dicari. Karena dalam satu riwayat yang sahih disebutkan, orang-orang yang masuk ke dalam surga kemudian mereka mencari aina haula yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Ada orang-orang yang berada di surga itu kemudian mereka bertanya sama Allah setelah mereka mendapatkan surga, ya Allah, mana teman-teman kami yang dulu sholat bersama kami, puasa bersama kami, dan beramal soleh bersama kami? Apa yang dikatakan oleh Allah? Finnar, mereka berada di neraka. Akhrijuhum mimman kana fi qalbihi misqali dinarin. Kamu keluarkan itu teman-teman kamu tuh di dalam neraka itu. Dari teman-temanmu yang masih memiliki iman seberat uang 1 dinar. 1 dinar, Pak. 1 dinar itu ada 1 kilo atau enggak? Enggak ada. Padahal Bapak ketika takziah saja mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Maka teman-teman yang soleh itu mencari temannya dulu. Mereka masuk ke dalam neraka, tidak mampu dibakar oleh api neraka karena Allah wahyukan api neraka tidak mampu membakar penduduk surga yang masuk ke dalam neraka. Dicari itu teman-temannya. Oh, ini teman saya, fulan ini dulu sama saya nih. Ini kalau majelismu sering telat nih. Ini kalau sholat sering masbuk ini. Pokoknya kalau saya salam dia bangkit lagi, ya itu sholat. Nah, itu dia. Nah, cuma 1 dinar kok. Maka kemudian dikeluarkan fulan dikeluarkan. Ternyata masih ketinggalan banyak. Kemudian Allah berfirman lagi, akhrijuhum mimman kana fi qalbihi min nisfi dinarin. Keluarkan teman-temanmu yang memiliki iman walaupun setengah dinar. Ya Allah, setengah dinar, Pak. Kayak apa itu? Maka kemudian dikeluarkan itu dan akhirnya masuk surga. Masya Allah. Ana dan antum tidak pernah dekat sama orang yang solih, rugi kita. Kenapa? Orang yang solih adalah orang yang paling pantas menemani kita beribadah kepada Allah. Kalau mereka mendapati aib kita, mereka nutup. Kalau mereka mendapati kesalahan kita, maka kemudian dia akan tidak mengumbarnya. Dan kalau kita jatuh dalam titik yang rendah dalam iman, maka mereka yang akan membangkitkan iman kita kepada Allah. Itulah kiat kita untuk menjadi akhlak yang baik. Makanya perhatikan, orang yang hidup dengan akhlak yang baik, keluarga yang akhlak yang baik akan tumbuh dengan akhlak yang baik. Dan inilah yang menjadikan kita perhatikan teman-teman yang solih dan perhatikan kesolihan itu berbanding lurus dengan akhlak yang baik. Ya, supaya kemudian kita paham bagaimana memaksimalkan akhlak supaya akhlak kita tidak bersama dengan orang yang buruk akhlaknya. Su'ul khuluqi yu'ti, penyakit buruk itu nular.